Pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Kampus hadir sebagai tempat untuk menuntut ilmu, membangun masa depan, dan menciptakan generasi penerus bangsa. Namun, di balik semangat menempuh pendidikan, ada satu persoalan yang sering menjadi perhatian mahasiswa, yaitu biaya kuliah. Kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT bukan hanya sekedar angka dalam tagihan semester. Bagi sebagian mahasiswa, kebijakan ini dapat mempengaruhi kehidupan, kondisi ekonomi, bahkan keberlangsungan pendidikan mereka. Lalu, apakah kebijakan kenaikan UKT benar-benar solusi bagi pendidikan, ataukah justru menjadi beban bagi mahasiswa? Dalam beberapa tahun terakhir, isu kenaikan UKT menjadi salah satu topik yang banyak dibicarakan mahasiswa di berbagai kampus. UKT adalah biaya kuliah yang harus dibayarkan mahasiswa setiap semester, sebagai bagian dari pembiayaan pendidikan. Namun, ketika jumlah UKT meningkat, tidak semua mahasiswa mampu menyesuaikan kondisi ekonomi mereka. Bagi mahasiswa dari keluarga berkecukupan, mungkin hal ini tidak terlalu menjadi masalah. Tetapi bagi sebagian mahasiswa lainnya, kenaikan UKT bisa menjadi tekanan yang besar. Menurut kamu, apakah biaya UKT berpengaruh terhadap kehidupan mahasiswa? Iya, sangat berpengaruh karena UKT termasuk kebutuhan utama mahasiswa. Jika UKT naik, otomatis mahasiswa juga harus memikirkan pengeluaran lainnya atau bahkan bisa mencari pekerjaan tambahan untuk tetap bisa kuliah. Kalau ada kenaikan UKT, apa yang paling kamu pikirkan? Yang saya pikirkan jika kenaikan UKT adalah mahasiswa tetap bisa kuliah tanpa harus terbebani dengan UKT yang mahal, karena tidak semua mahasiswa itu mempunyai kondisi ekonomi yang sama. Dalam ilmu administrasi negara, kebijakan publik adalah tindakan atau pelayanan untuk mengambil keputusan demi mencapai tujuan atau kepentingan masyarakat. Kebijakan UKT termasuk ke dalam kebijakan publik bagian pendidikan. Kebijakan publik dibuat melalui beberapa tahapan. Tahap pertama yaitu identifikasi masalah. Pemerintah atau lembaga pendidikan melihat adanya kebutuhan seperti pembiayaan operasional kampus. Tahap kedua, penyusunan kebijakan. Dirancang solusi, misalnya penyesuaian atau kenaikan UKT. Tahap ketiga, pelaksanaan. Kebijakan diterapkan kepada mahasiswa. Tahap keempat, evaluasi. Dilihat apakah kebijakan tersebut berjalan baik atau justru menimbulkan masalah baru. Artinya, sebuah kebijakan publik tidak hanya dinilai dari tujuannya, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat. Kebijakan kenaikan UKT memiliki tujuan tertentu, seperti membantu pembiayaan operasional, pendidikan, dan peningkatan fasilitas kampus. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan ini juga menimbulkan berbagai dampak bagi mahasiswa. Secara teori, kenaikan UKT dapat membantu kampus meningkatkan kualitas fasilitas, layanan akademik, dan sarana pendidikan. Namun, bagi mahasiswa, dampaknya tidak selalu positif. Menurut kamu, apa dampak kenaikan UKT terhadap mahasiswa? Kenaikan UKT mempengaruhi finansial ekonomi mahasiswa dan mengakibatkan banyak siswa yang bekerja sambil belajar. Apakah menurutmu kebijakan ini selalu adil? Menurut saya tidak adil karena mahasiswa terbebani karena UKT sekian hari semakin meningkat. Baik, terima kasih. Kenaikan UKT dapat menimbulkan beberapa dampak, seperti beban ekonomi keluarga meningkat, mahasiswa merasa cemas terhadap biaya kuliah, potensi mahasiswa kesulitan melanjutkan pendidikan, timbul protes atau kritik dari mahasiswa. Dalam kebijakan publik, keberhasilan tidak hanya dilihat dari tujuan pemerintah, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut tepat sasaran dan diterima masyarakat. Menurut kamu, bagaimana seharusnya kebijakan UKT dibuat? Kebijakan UKT seharusnya dilakukan secara adil dan transparan, karena harus menyesuaikan dengan kondisi ekonomi mahasiswa, serta tanpa memberatkan dan tetap mendukung akses pendidikan.
Apakah mahasiswa berhak memberikan kritik terhadap kebijakan? Ya, mahasiswa berhak menyampaikan kritik terhadap kebijakan karena merupakan suatu kebebasan berpendapat serta bisa memperbaiki kebijakan di masa depan agar berjalan dengan adil dan tepat. Oke, terima kasih. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang tidak hanya dibuat untuk kepentingan lembaga, tetapi juga untuk keadilan bagi masyarakat. Pada akhirnya, kebijakan publik bukan hanya tentang keputusan di atas kertas. Kebijakan publik hadir dalam kehidupan nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikan UKT adalah salah satu contoh bahwa setiap kebijakan memiliki tujuan, tapi juga membawa dampak yang perlu dievaluasi. Oleh karena itu, kebijakan publik harus dibuat secara adil, bijak, dan berpihak pada kepentingan bersama. Pendidikan adalah hak, bukan beban. Dan kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang mampu menghadirkan keadilan bagi semua.